العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الله لا اله الا هو الحي القيوم العظيم من الشيخ الفاتحه بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم امين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين وظهر الظاهرين رضي الله عنه وعنكم وعن المسلمين قال رضي الله عنه. Adapun telinga itu maka yaitu dijadikan akan dia bagimu supaya hikmat dan rahasianya Tuhan berolah telinga. Kita ini mendengar akan kalam Allah yaitu Al-Quran. Suka senang mendengar kalam Allah. Jadi hati kita suka dan senang mendengar kalam Allah. Alatnya ya telinga. Nah, telinga ini dijadikan hikmatnya, rahasianya diantaranya suka mendengar kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari karena itu kalau acara maulid, acara Islami, acara kegiatan Islam, kalau orang udah baca Al-Quranul Karim, kita harus mendengarkan. Dan kita yang mendengarkan dan orang yang membaca turun rahmat kepada keduanya. Malah dosa besar kalau kita kada mendengarkan kalamnya Allah. Berpandar, berrokok, bergaya, ketika Al-Quran itu dibacakan, haram hukumnya. Dari karena itu, sebagai penghormatan kita kepada Al-Quran, yakni kepada kalam Allah, yakni kepada Allah yang ampuninya kalam, kita beri kehormatan. Caranya gimana? Ketika Quran dibacakan, ya didengarkan. Hebatnya Al-Quranul Karim itu apabila kita membaca atau kita mendengarkan, tahu ataupun tidak akan artinya, maka pasti akan mendapat pahala. Tahu ataupun tidak akan artinya, kita itu pasti mendapat pahala. Nah, dari karena itu mari sama-sama generasi-generasi muda belajar Al-Quran. Huruf Al-Quran fasih itu batasan maksimal. Belajar huruf yakni sampai fasih. Kemudian belajar membaca yakni sampai tahu panjang handap, idgham, izhar dan lain sebagainya. Sedikit demi sedikit. Dan semua ini tidak harus imam aja, khotib aja, ulama aja, enggak. Semua orang Islam harus belajar, harus memahami, harus bisa. Jangan sampai nanti orang-orang Islam bikin malu agamanya sendiri. Ketika azan dikumandangkan, hayya 'alal falah, haknya gonong, hayya 'alal falah. Kalau haknya gonol, mari kita ke perumahan. Mari kita ke sawah. Mencangkul apa di sawah? Baju udah putih, pakai sarung, kopiah putih, tasbih di tangan, kok disuruh ke sawah? Kalau nyesot dibaca sin, hanya 'alas salam. Mari kita bunuh-bunuhan. Maka yang turunan ini bawa pisau, bawa pedang, bakal lahir. Ini harus sok dibaca sok, sin dibaca sin, ha dibaca ha, ha dibaca ha. Jangan tepu huruf tentang beramuk. Wajahnya jajan
Miharja. Kada tahu mana zai, mana jim, mana wal, mana wa. Dan tersebut di dalam cerita orang yang mengamalkan Al-Quran dengan benar. Di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu itu bermimpi melihat Allah Subhanahu wa taala. Beliau 99 kali mimpi melihat Allah. Allahu Akbar. Enggak mudah. Ada niat beliau di dalam hati, kalau 100 kali nanti saya mimpi, saya tanya sama Allah, apa sih amalan yang menyebabkan saya bisa melihat Allah di dalam mimpi? Beliau ketika 100 kali mimpi melihat Allah Subhanahu wa taala yang mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, beliau tanya, "Ya Allah, apa sebab amalan yang menyebabkan ulun bisa melihat engkau di dalam mimpi?" Katanya Allah, "Bi qira'ati kalami." Karena engkau suka baca kalamnya aku. Bifahmin atau bighairi fahmin, ya Allah, apakah harus paham atau biar enggak paham? Katanya Allah, bifahmin wa bighairi fahmin. Paham apa enggak, yang penting baca. Yang penting benar. Belagu kah, kada kah, yang penting baca. Nah, mudah-mudahan kembali bersinar bacaan Al-Quran di bumi Kalimantan Selatan. Mudahan kembali bercahaya bacaan Al-Quran di bumi Banjarmasin. Amin ya rabbal alamin. Nggak bisa membaca atau udah letih baca Al-Quran, panggil orang, suruh orang baca, kita yang dengarkan, kasih uang seadanya. Karena membaca dan mendengarkan sama pahala. Oleh karena itu disunatkan bagi imam setelah amin dalam surah Fatihah, sebelum dia nyambung ayat, imam itu disuruh diam dalam artian ada bacaan yang disunatkan bagi imam membaca tapi nggak keras suaranya. Di antaranya ketika rakaat pertama, amin, makmum baca Fatihah, imam baca doa, tapi nggak perlu keras-keras suaranya, cukup telinga imam itu mendengar. Artinya supaya makmum diberi kesempatan baca Fatihah seukuran maksimal yang umum. Di antaranya lalu dibaca oleh Imam Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Sampai membacanya, jadi makmum baca Fatihah, imam baca itu. Jadi dekat selesai imam baca doa, makmum dekat selesai baca Fatihah, disambung imam baca surah. Jadi makmum dengarkan lagi orang baca Al-Quran, yaitu imam. Kalau langsung pengguru setelah amin baca itu 6 surah yang enggak masalah. Cuma yang penting, yang paling penting ketika acara Maulid, Isra Mi'raj, kegiatan Islam, ya apalagi ketika itu pertandingan Al-Quran diadakan namanya MTQ. Waduh, yang di sana berokok, yang di sana ngomong, yang satu lagi di tempat berpacaran. Itu Al-Quran kan dihina, nggak dihormati. Apalagi yang baca Qurannya haid, salat aja nggak boleh, apalagi baca Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di situ rokok, situ upacaran, di ujung pandang kadat peciuman. Ini Al-Quran sedang dibaca. Kalau ada acara pengajian Al-Quran ataupun seperti tadi MTQ, terjadi maksiat lebih besar, lebih banyak daripada baca Al-Qurannya, tunggu bala dan musibah akan turun ke satu daerah itu. Kenapa? Kalau Al-Quran diinjak-injak. Dan mendengarkan akan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, suka. Dan mendengarkan akan hikmatnya aulia Allah, yaitu ilmu yang dengan dia menyampaikan kepada ma'rifatullah dan takut kepadanya.
Al-Quran suka didengarkan, hadis Nabi suka didengarkan, nuntut ilmu sering didengarkan. Itu udah gunanya telinga. Gunanya ini telinga, karena ada saatnya nang hak ya. Kalau awal lagi itu pada dengar kan, hak ya. Hendak karak aja nang bini, yo kita apa ngolo jar, nah ya tak, anu sudah tak. Orang hendak karak aja nang bini, jar nang laki, ayo kita apa ngolo, pendengar laki hendak sarak. Sudah nih heng deh. Hanyar hendak pada dengar, nah apalagi nang didengar. Hendak mendengarkan Al-Quran, nah apalagi nang didengar. Pakai alat, no ini alatnya rusak. Tempulu masih mendengar bujur lagi. Tempulu belum ada urat nang pagat-pagatan nih. Masya Allah, untung kita semuanya anang hadir di majelis-majelis ta'lim ini, untung diberi Tuhan kesempatan. Ada juga siraman hati, siraman pikiran, nang asalnya hendak kada baik timbul ampih, hendak kada baiknya jadi hendak baik-baik aja lagi. Itu barakat pada dengar. Maka ada lagi ke malam minggu ini bayar wajib kada SPP kada. Pokoknya datang tonton boleh. Umpat lah nukarakan lampu nang mati di masjid sini. Kada juga. Nukar hambal kada juga, nukar kipas angin kada juga. Beri ledeng kada juga. Tapi ada juga orang membuat kecelengan. Mbah lewat celengan, celeng isidin dulu itu nah. Hanyar buat isidin duit. Kecelengan melon celengan, hanyar buat isidin duit. Alhamdulillah. Sedang bayar ledeng, bayar listrik, ada perbaikan-perbaikan, ya duit-duit pian itu kan, bayangkan aja. Alhamdulillah, tau biar nang 1.000 celengan itu membuat sikong, kali orangnya berapa ribu nang hadir ini, dapat berapa juta. Sedang mengapa ya tentunya sedang kemaslahatan masjid. Ada juga berbuat, alhamdulillah. Ya Allah. Nah untungnya pulang ke ilmu dapat, ya Allah. Bulik kah asal bungol timbul bebaya alim, ada juga berubahnya daripada bungol lalu. Bulik dari majelis dosa diampuni, ayo apalagi sudah, karena semua ngumpul. Banyak yang belum 2 kulah ini mustakmal, yang belum 2 kulah mustakmal, ini mustakmal gabung di satu wadah jadi lebih dari 2 kulah, maka yang asalnya mustakmal jadi kada mustakmal lagi, walaupun habis itu dipisah itu air. Kita semua punya dosa, ulun banyak dosa, pian pun ada dosa, semua ada dosa, ngumpul Allah habiskan dosa masing-masing, malah dibagi nur-nur rahmat kepada kita semua. Siapa malam ini yang paling banyak dapat rahmat, maka yang paling dikit pun sama dengan yang paling banyak itu dapatnya. Ini ngarannya al-jamaah barakah, berkumpul itu membawa berkah. Bulik semua dosa diampuni, rahmat didapat. Apa lagi melangkah menuntut ilmu, melangkahan satu lebih ibadah dari setahun. Ya nang mulai taluk dalam berputar sidin dulu, memanjangi langkah putar isya hanya sampai itu kalau putan ngarannya. Niat hanya mendengarkan jenazah, paham kah kadakah dapat apabila menuntut ilmu, kan paham kah kadakah sampai nih duduk ke majelis ilmu guring. Ini bila berkodak tuh kan orang guring masuklah, masuk walaupun fotonya guring. Kan jadi bebinian mama duduk kan, jangan merotek bebinian nih. Itu dibuju-buncu tuh kesautas. Galang nang bukan. Kena hanyar utas dia. Mana nukar? Iya nyerjana nukar. Berapa tadi ya? Amas ini naik kemana ya? Mana nukar dia? Situ pendar. Guru habis bacaan tentang dia ini meratut. Ketahuan guru jar malam ini mengendarakan amas kada, ini kira-kira aja menyakan nata baraong ya.
tangkas majelis. Oh kabila dapat duduk, nah narakan, kadang narakan nggak berana aja. Ini kada curhat di masjid. Laki nda tu nyobong-ngobong arja. Nah sikong pun dia dasar sama kita di laki metu kedua-duanya jarang. Kisah laki. Nah coba tidak akan guru jangan berkisah tentang laki hang tiga. Maka itu laki yang bagus ya. Laki kita ini hantu bertaan jarang. Injak guru benar ini benar juga. Acil kata pian ya cilai menggantikan sini lah. Mendengarkan kata-kata ulama ya kitab-kitab seperti ini si Abdul Samad Palembang dan lain-lain daripada ulama dengarkan. Oh telinga gunanya segan ini ya udah dah buka Al-Quran kadang lagi setel kaset kata nah sambil berabah asik juga mau juga mimpi-mimpi yang bagus ini kadang sebelum guring hayal iya nak uciak tolong ya tak ajut kawan dihiga harusnya diperkosa orang gara-gara nak guring pikiran kamu uciak minta tolong sikong uciak boleh tolong lihat hantu guring shot nigel laki ditinjaknya apa bakal lahir orang takut tinjaknya laki bangun ya Rasulullah jangan laki gugur kau bawah tapi nang laki ialah orang tahu nilai gawian bini nilai gawian bini dengan barakat hadir di majelis hasil dari menuntut ilmu apa? Bujur beribadat dan makrifat dua macam tu je. Lulus kada orang menuntut ilmu itu kan dua tu je, bujur ibadatnya lawan pinandu. Itu aja isinya menuntut ilmu nih. Jadi nak asalnya sembahyang Allah akbarnya hilang. Puasa walau menuntut apalagi nang cari ikan pelaitihi di masjid dilanggar ada tuh orangnya kayak itu bisa ikan orangnya berusaha nyambati orangnya Allah bisa seorang orangnya wah ini sudah mendengar takbir tuh harus mendengar telinga Allahu Akbar nang waras dua pang telinganya lawan kada gerugum lawan hujan dan suara gaduh tah. Jadi suara normal aja harus Allahu Akbar. Nah, mun ka itu bang guru jan. Bar. Ini orang hotel sekolah sembahyang. Bar. Artinya bukan hotel ini menunggu bar nih. Asalnya nih mbak sudah menuntut ubah dah Allahu Akbar asal sebelum menuntut Bismillahirrahmanirrahim ara asal wah ini sudah oro senang kada bisa menyambat R latihannya L bila anak nyambat R tuh nang L dulu bayangkan ilat tuh di mana ilat kita tuh di mana andaknya dalam dua guru ajar kada hujungnya tuh nak kemana hujungnya tuh di mana L andak R nya jadi kada sampai menyambat R tuh ilat tuh kalau langitan turunakan ilatnya ke bawah jangan salah pulang jurang turunakan ke bawah itu maksudnya ke bawah mintun alat kan gini kalau nyambat coba aja dilatih namun nak ada awal lagi sudah la yukallifullahu nafsan illa usaha kada kau dikakarase dulu dapul tumpul cangkul
Di mana andaknya ilat, ujung ilat ikam itu di mana hayal. Jadi depur. Nah, bilanya berhasil soko berselamatan si dini. Imungan bisa nyemet R. Itu kada salah juga. Penting usaha dulu. Cuma kada kawa jadi imam lawan makmum nang sampai R. Kada kawa. Ini imamnya makmumnya R. Kada boleh. Kenapa? Ini ummi ngarannya. Allahu Akbar. Jadi nang makmumnya harus Allahu Akbar. Bubuhan itu juga sah. Tapi bilanya makmumnya paseh, kada boleh tak. Kan khatib tu kada boleh juga kan sampai R. Kada boleh. Ummi ngarannya. Kecuali semuanya bubuhan R. Kumpulan bukan ngarannya gini masjid masjid ya. Nah, barakat belajar asal kada tahu ngaran menutup aurat kayak apa, barakat belajar tahu menutup aurat. Asal begincu be-make up berulis kaning nih apa ngarannya nang minta besapat betulismu batu pulang sini gilapan mana kertas krip hendak bodoh bersihi dulu. Kenapa? Karena banyu akan bercampur dengan ini berubah. Ada banyu mutlak dulu, bersihi dulu. Nah, gincu selama kawa bersihi. Di sini pupur bersihi dulu ya. Siapa nang batal bodoh, siapa batal bodoh bersih hai muha. Bayangkan menjikan. Mun batal bodoh, daki-daki debu-debu di muha ini kan hilangan. Justru itu Nabi Allah menyuruh sembahyang bodoh. Hikmatnya selain sah sembahyang, dia nggak bersih. Jadi murang tuh ada sing wuduan lah, ada sing sembahyangan lalu riget aja muha tak. Mun bungas kada pam orang bancak bodoh tuh cuma kada bosan dipandang gitu nah. Bila mitihim itu nanti calobok. Calobok kayak kayu jabok juga nang jajak. Nah, asal kada tahu sih mau bersih dulu. Ngaran bebinian lah datang di panganten. Kolera. Bebinian ngarannya kamu. Sudah ke pengantin tuh mulai nang bulat tuh apa ngarannya nah anda pupur tuh nanya kolera ambil ke lemari dalam bahar ngelang amas baju pulang ceramin nih puluk jilbab kena randah awak bersandal nah ada kalau mainan kekanakan nang betungkap tinggi kan apa ngarannya nang betungkap tinggi apa henggrang iyalah mau tahunya supaya pada orang tinggi naik taksi sangkut binian tak kalau sudah berjalan bebinian tuh maaflah uyuh duduk ditunduk supaya dicenangi orang padahal hati itu model mewali aja si ikung-ikung dengan tenangnya bunga banajar bunga sekarang dengan tetap bebinian tak bebinian ini jangan kasaruan karena jelis ini gininya Oma yang laki itu sudah 3 bilah rokok mahadangin belum keluar dia lagi 3 bilah udah kendaraan ini sudah 2 kali panas belum keluar lagi sekali keluar Uma jeneng laki ya Allah siapa nih ikan agak ikan di kalambu berpupur dingin
Berapa kali mataku ini kalimpanan. Pajah dunia dapatnya pupur dingin bini mah. Titik ke mata. Rapai. Anak mencium pipik tahijab. Pupur dingin kandel banar. Maka pupur beres. Bebinian coba bebinian naik. Minyak harum anak guring tuh. Nang laki ini minta juga. Mbak datang di tanah jam 1. Ketiak berbau. Bulu berbau. Berabah di bini. Digarak bini kasih bangunan lagi siup. Bininya berminyak harum, lakinya bau apa? Tapi lelaki yang turun ke majelis ni minyak harum-harum, mana kolera. Allahu Akbar. Kenapa ada lagi madang mati ini mudah mati bingung. Nah jadi kita kenapa dak ulun jadi murid, pian jadi murid guru kita tuh nih kitab nih guru kita. Sama-sama mendengar ulun turun, pian turun sama. Acaranya maghrib isya selesai. Tuntung belikan. Nah pada lagi barakat menuntut ilmu nambah jualan payo, barakat menuntut ilmu bensin payo, bujur ada. Mbak kayak orang pak kendaraan nggak ada bensin. Hilem, no, payo, mbak takutan gue kalau tidak ditangkap polisi, minta tinggal pengajian sampai bakul tuh panjang kepala. No. Helm bulan diandak ke keamanan kendaraan kena beikat. Ini ada helm larang tuh maling ini incar. Wong kada panjang yang ada jangan kehilangan dia tapi jaga buahnya bang. Dihitipakan buahnya bungol juga panglah kira-kira jaknya pintar kada baca contannya. Makanan dileleknya ini helm larang. Hang kada paham juga. Mun helm tulah murah beluang bebau deh datangnya. Ya kada paham juga maling nih. Kan kesian nih. Ada yang menukar helm tuh sampai berapa harganya mandak itu. Rasa aman nih sekali bulat hilang. Kan siapa nama ambilnya itu tentu maling. Jadi ada juga lah maling menuntut ilmu juga bang. Kesian. Ayo. Tutup bubuhan petugas tuh kan tipakan jangan buahnya kalau lagi mana pas bulikan itu kemana mantau orang turunan bertaan ke parkiran pihak putih baju putih betapeh mana tahu maning mana tahu ada. Tapi bila mencurigakan yang tipakan buahnya. Intipakan buahnya pina malalangin selawar kepanjang baju rambut kepanjang oh ini kan intipakan pina bungas tuh pina perlu juga diintipakan pina rapi baju tahu maling begamis bebulang maling belum tentu juga bebulang pada maling pina mawali maling. Jadi sampai terjadi itu minta rela benar berhimat sudah petugas itu intipakan ada jahilatnya jadi pan petugas saya tuh di pantai-pantai lain pesawat hidup aja kasihan baterai kada lau ini baterai lau nak ucak-ucak maling dia mati bah haminya nih apa ngarannya pesawatnya nih tuh lo sampai ya berita Alhamdulillah kita ya Allah kayak malam ahadnya turun berdengar menggunakan telinga jadi menuntut ilmu dan menyampaikan kepada mengenal negeri akhirat. Orang menuntut ilmu itu tahu karena ada kita bisi kampung, luas nama kampungnya, ngarannya akhirat. Nah di situ karena ada rumah, ada halaman, ada pohon, ada buah. Nah berletaan harus bisi kaplingan rumah nih. Kalau di akhirat kada diisi rumah, di mana bagana? Nah barakat bada dengar tahu asal mulanya siang malam mencari dunia aja istirahat 2 jam aja guring 3 jam berdapat keluarga jarang berdapat laki jarang berdapat bini jarang berdapat anak jarang apa nanti harga dunia betehe mahabbat nehe
Kok situ kemari menghargai dunia, nuntut ilmu kada sawat, beramal kada sawat, akhirat kada tahu. Pokoknya kayak ini pedomannya, bila banyak duit berhasil, bila banyak tanah berhasil, bila banyak rumah berhasil. Nya ada pernah terpikir unda ini bisi tanah kada akhirat, unda bisi rumah kada pernah barakat menuntut. Ada juga terpikir. Ada terpikir unda ini kena bulik. Unda semalam di situ karena abah mama unda jatuh nenek moyang unda di surga namanya Nabi Adam lawan Siti Hawa. Lalu unda kena babulik ke kampung halaman unda yaitu akhirat karena bahari Nabi Adam dan Siti Hawa di situ. Lalu bulik maka melalui mati. Mati ini adalah jembatan untuk supaya nyaman. Jembatan supaya nyaman yaitu ke surga. Dikubur nyaman juga, babawaan surga keciuman asal di sini nah baik-baik. Jadi mati itu pasti lawang situ yang dimasuki kada danang kada kawanya pasti lawang mati. Cuma mati bala lain juga bang. Ada nang teranjasa tom matinya, ada nang di titilaman matinya, ada nang di majelis matinya. Mati macam-macam sampai itu nang lamas di Kalambu tuh kisahnya bahari adalah di Kalambu lamas bini bak kami mana hidung mati mengaram nasib diri itu mati lamas itu di Kalambu pulang macam-macam lah mati yang penting selamat. Sayyidina Ali dibunuh, Sayyidina Umar dibunuh, Abu Bakar diracun, semua mati dengan cara masing-masing, tapi yang penting husnul khatimah, yang penting mati beriman. Nah lalu mbah mati tadi bertamu Rasulullah di dalam kubur mencium bau-bau surga. Kemudian lagi akhirat tinggal fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Ke surga ada, ke neraka ada. Nah mudahan naik kita ini nah ada gajihan yang dipikirakan saban akhirat. Mun gajihan dunia aja yang dipikirakan maaf sekolah SD, SMP, SMA, kuliah. Yang dipikirkan semakin tinggi kuliah semakin gaji banyak, semakin tinggi titel semakin gaji banyak. Salahlah? Enggak. Tapi pernah kada berpikir gaji akhiratku mana? Gaji akhiratku mana? Yaitu di sini berbuat baik gajinya karena di akhirat. Membuang tahi cacak di masjid, cekong bidadari. Banyak tahi cacaknya, banyak bidadari. Kurus tahi cacaknya, kurus juga lah bidadarinya. Nolongnya orang ada gaji di akhirat. Membantu orang ada gaji di akhirat. Sedekah kesana kemari ada gaji di akhirat. Malah orang yang jahil dia menyumbang agar disumbang. Dia kasih uang kepada orang acara perkawinan agar bila dia nanti perkawinan diadakannya orang harus memberi juga amplop sama dia. Ini kan gaji dunia. Ini kan gaji dunia yang di benak otaknya. Saya nolong orang supaya orang nolong saya. Saya bantu orang supaya orang bantu saya. Ini dunia. Berkat menuntut ilmu ada terpikir, aku perlu akhirat. Aku harus diisi kaplingan di akhirat. Aku harus diisi gaji di akhirat. Apalagi nang sadaqatin jariyatin ilmin yuntafa'u bih waladun salihin yad'ulah. Wakapakan tanah segan langgar. Gunanya apa? Gaji di akhirat ngalir terus menerus. Misalnya, ya walaupun dikorbankan, memang uang yang tadinya dicari siang dan malam, pagi dan sore, berpanas berhujan, dapat duit tukarkan tanah dikasihkan wakaf buat langgar misalnya, tapi itu buat gajian kita di akhirat. Memang kalau dimakan itu usaha tadi nang hasilnya tadi memang makan ayam, makan itik, makan ini, beli mobil, beli rumah, memang mewah, bahkan kita dianggap di kampung itu orang kaya yang dianggap berhasil cari dunia. Tapi apa artinya pujian berakhir di saat kematian yang kita inginkan kekal abadi. Berpanas berhujan kada sia-sia, jadinya munang kita nikmati ini kekal abadi. Di mana itu rasa didapat? Dalam majelis ilmu. Nah mudah-mudahan coba pikirkanlah biar menuntut ilmu yalah duduk di majelis itu misal kumpul belik
Kada dapat duit juga masih gono pahala nang didapat. Dosa diampuni. Dosa itu diampuni. Rahmat turun. Nikmat didapat. Seandainya berusaha kada berhasil dan setengah macet-macet, jangan anggap dan jangan ngomong ini gara-gara menuntut ilmu, nah habis usaha unda kayak ini gara-gara menuntut ilmu, habis mah kada lancar. Sesungguhnya menuntut ilmu bila dinilai gajinya dengan usaha supaya berhasil, sangat sedikit gaji tersebut dibanding gaji hakiki daripada beribadat yang kita lakukan. Nah mudah-mudahan Allah ada juga akhirat. Mudah-mudahan lah. Ini anu maneh ya Allah. Makanya apa lagi ya? Apalagi yang kita cari? Kada selain akhirat, mudahan. Dunia sudah juga makan kawaja kayak orang. Minum kawaja kayak orang. Bah apalagi? Rumah pinginnya kawaja kayak orang. Halaman ada aja kayak orang. Ini yang terpikir lagi nih, dari misi rumah kada di akhirat. Walau kami sudah kah, lawangnya sudah kah, batu pulang rumah unda itu pulang luas juga kah? Unda kada diisi, apa artinya? Bisi kaplingan di dalam nano dunia. Tapi kaplingan akhirat kada. Jangankan itu, dari karena itu Nabi bersabda, orang-orang dunia sekarang mereka memikirkan rumah dan perabotnya, tapi mereka kada pernah terpikir di mana nanti mereka berpatak ketika mati. Tanah kuburan kada diisi. Tanah kuburan. Mereka bangun rumah dengan mewah, wa tansawnal kubur. Mereka lupa. Jangan kubur, tanahnya kada bisi. Akhirnya mengalihkan nang hidup, mati kita. Jadi jenang hidup kemana? Mematak nih kemana? Jesikong tanah anda habis. Jesikong tanah anda habis. Jadi jenang sikong pulang tajak berdiri ya. Kan ngalihkan orang. Musahkan orang, coba beli tanah kuburan, siapkan sudah sagan kita semua mati. Bukar berapa ke tanah kuburan itu, pokoknya bakubur habisnya. Cari nang bagus tanahnya ta. Saya kena hidup mikirakan nyar, emunnya mikirakan busia liatakannya. Mati pian mandiinya gen gak ada bisanya lagi sudah orang mah mandi ini mandi itu 3 kali kubui kanan kiri tengah ada mandi ini mandi itu ini kada kalau ada bisanya mandi mayat karena apa aur sekolah SD SMP SMA kuliah begawe SD SMP kuliah begawe dapat duit gaji belum cukup lagi gaji itu daripada kebutuhan sekolah lagi nambahi gaji sampai akhirnya tuha aur lanjutakan sampai sama lawan susu lanjutnya. Akhirnya apa? Memandi mayat kada lagi. Ya nang mati orang tuh kocak di batang kena. Batang angkatnya. Tak. Bismillah. Kocaknya. Ya rantang lapas. Lapas. Mengikuti kada kuat. Memandi ini dia bertutup seng. Karena dalam boleh tahunya cara unda memandi jarang. Bunuh lapas mayat umat tubur tuan rumah mana abah unda mana laki unda apa jawabannya indah kalah sudah ulun atar ke surga atar ke surga mana ke lapas mayat mencari kita dapat lagi bagulan guys siang mayat mandiin mayat kalau yang bisanya lagi mandi mayat ada mentok utang lah. Iya, gara-gara apa? SD, SMP, kuliah, begawe. SD, SMP, kuliah, begawe. Tapi alhamdulillah pinanya Banjarmasin nih. Nang mana kada bisa mandi mayat. Nang kada bisa ajan, belajar ajan. Nang kada bisa sembahyang, belajar sembahyang. Nang kada bisa menyelawat. Belajar tadi pang semuanya kegiatan agama ada tuh belajar. Alhamdulillah. Jangan sampai kita kampung kada lalu agamanya ya Allah. Dalam mayat aja bisa jadahan bersupan lah. Ada bersupan. Itu salah terjadi di Banjarmasin. Allahu Akbar. Na'udzubillahi min dzalik. Sejadah diamparna. Imam di muka mayat situ. Sejadah untuk bang. Susun sap. Allahu Akbar. Maka baru kok bersujud pulang si imam. Ya soal mayat kayak apa andaknya tuh lihat akan aja situ. Anak di muka kah anak di belakang kah kada apa-apa juga bang.
Kalau yang ada nih bayi dabur mayit ya ndak di belakang. Jadi nang sembayangan di muka. Jadi nang kawan di batakon mana mayitnya ya di belakang. Kenapa di belakang? Nyar tahu di jalan ya jadi dituduh tangan. Ada aja jawabannya Pak. Mari kita merenung, coba pikirkan anak kita, bini kita, keluarga kita, mereka udah tahu nggak agama? Ya kalau sudah kita, kolera, S1, S2, S-Kero, S-Lilin. Kolera, doktorandos, insinyur, profesor, longor. Macam-macam kita, tapi kalau ditanya berapa rukun wudhu, bingung. Berapa rukun sholat, nggak bisa jawab. Berapa rukun mandi wajib, malah salah jawabannya. Rukun mandi wajib 3, apa-apa? Sabun, gayung, anduk. Kenapa jadi berbuat sabun gayung anduk? Padahal gawian rutin hari-hari bolah anak nih. Umur sudah 50, bolah anak racak tanya berapa rukun mandi wajib, bingung. Orangnya S1, S2, S3, S-Kero, S-Lilin. Berapa S sudah? S. Pas pedangsar. Tapi alhamdulillah di Banjar, ada majelis duduk, tahu. Nah ini gunanya telinga. Sebelum Allah cabut kekuatan telinga itu, gunakan untuk mendengar agama. Walaupun kada salah mencari dunia tadi itu. Maka hendaklah engkau peliharakan akan telingamu itu daripada 5 perkara. Nanang dijaga pemantangnya nih telinga, jangan sampai kena mendengar nang kada-kada. Mudahan Allah peliharakan kita. Amin ya rabbal alamin. Akbar dzikri ba'da man la ilaha illallah.